Assalamualaikum guys, selamat datang di Ucis Bo. Di video kali ini kita bakal membahas fakta lengkap mengenai penyebab banjir besar yang baru-baru ini aja terjadi guys di daerah Sumatera. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, sampai ke Sumatera Barat. Mungkin di antara kita banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa sih banjir itu bisa sebesar itu? Kok bisa secara bersamaan terjadinya gitu loh guys? Apakah ini murni cuma cuaca doang, seperti hujan gitu ya, badai, atau ada faktor lain yang mempengaruhinya? So, hari ini kita bakal bahas tuntas mulai dari data berdasarkan penjelasan ilmiah juga dan juga kondisi nyata di lapangannya. So, tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Check it out. BMKG mencatat adanya dua sistem cuaca yang mempengaruhi daerah Sumatera. Pertama itu adanya siklon tropis Foto. Yang kedua, adanya bibit siklon 95B yang berada di sekitar Hindia, Samudra Hindia, dan juga Benggala guys. Nah, dua sistem ini guys yang membuat awan itu menjadi lebih tebal dan menetap lama di daerah Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat. Akibatnya nih ya, sungai besar yang biasanya aman menjadi semakin meluap dalam hitungan jam. Gambaran sederhananya gini guys, misalkan ini sebuah spons ya. Kalau spons itu kita masukin air ya, atau kita tambah air terus menerus, itu bakal luber juga lama-lama. Nah, begitu juga yang terjadi di daerah Sumatera. Yang kedua adalah terjadinya kerusakan hutan dan alih fungsi lahan. Memang ya, hujan ekstrim itu bukan satu-satunya penyebab yang bisa membuat banjir sebesar ini terjadi. Kita harus tahu bahwa ada penyebab dan faktor lain yang mempengaruhinya guys. Salah satunya ada kerusakan lingkungan. Nah, kalian tahu nggak sih guys, selama bertahun-tahun kawasan di daerah Sumatera itu mengalami beberapa hal guys. Yang pertama adalah pengundulan hutan. Ya memang banyak, kalau kita lihat nih ya, beberapa wilayah hutan di daerah Sumatera itu sudah digundulin guys. Buat apa? Buat dijadiin lahan pribadi orang-orang yang berkuasa. Kemudian yang kedua ya, pembukaan lahan perkebunan besar. Nah, ini kemungkinan dilakukan secara ilegal. Kemudian adanya pembangunan di area yang seharusnya jadi daerah peresapan air, di mana daerah peresapan air ini dijadikan pula pembangunan yang seharusnya pembangunan itu tidak dilakukan di daerah itu guys. Kemudian pengeringan lahan gambut dengan kanal industri. Nah, ini dia guys, beberapa faktor yang menjadi penyebab banjir itu bisa terjadi. Gini guys, hutan itu ibarat bendungan alami, di mana akar pepohonannya dapat menahan air, sementara tanahnya itu dapat menyerap arus air. Bayangin aja guys ya, kalau misalnya hutan itu udah nggak ada nih, hutan itu hilang, maka air hujan yang datang itu nggak bakalan meresap, tapi malah bakalan langsung mengalir ke sungai dan juga daerah pemukiman. Nah, inilah yang menyebabkan banjir besar itu terjadi guys tanpa peringatan. Tahukah kalian bahwa kondisi alam Sumatera itu rawan secara geografis? Memang kita tidak dapat memungkiri bahwa Sumatera itu salah satu daerah yang memiliki alam yang indah. Akan tetapi, kita juga tidak bisa memungkiri fakta bahwa daerah Sumatera itu juga rawan guys. Gugusan pegunungan yang membentang luas dari Aceh sampai Lampung itu membuat banyak daerah kota dan juga perkampungan berada di beberapa hal. Yang pertama adalah berada dalam lembah yang sempit, kemudian bantaran sungai ya, kemudian memiliki tebing-tebing yang tinggi. Saat hujan ekstrim terjadi di daerah seperti ini, di mana misalnya hujan itu jatuh ya di daerah pegunungan, air hujan itu kan akan mengalir sangat cepat. Nah, jika tanah di bawahnya itu gundul, tidak ada hutan ya yang bisa menyerap airnya, maka yang akan terjadi adalah longsor. Oke, next. Ternyata nih guys, perubahan iklim juga bisa membuat banjir dan juga longsor semakin parah. Selain kita melihat dari faktor lokal, kita juga harus mengetahui berdasarkan faktor besar guys, dimana sekarang ini banyak terjadi perubahan iklim global. Guys, kalian tahu nggak sih kalau hujan yang sekarang itu tidak sama dengan hujan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu? Dimana hujan yang sekarang ini guys ya, hujannya itu turun lebih deras, bahkan dalam waktu yang lebih lama. Dan kalian nyadar nggak sih kalau hujan itu turun ya di waktu yang tidak menentu? Misalnya hari ini panas terik, tiba-tiba sorenya hujan, pagi panas, malamnya hujan, malam itu panas, sore panas, paginya hujan deras. Nah, itu nggak menentu. Para ahli menyebut kondisi cuaca yang seperti ini ya bisa menyebabkan bencana hidrometeorologi, di mana bencana banjir dan juga longsor akan sering terjadi
khususnya di daerah tropis seperti Indonesia guys. Kemudian yang terakhir adalah faktor manusia. Kita gak bisa ngabain faktor ini guys ya, dimana ya peran manusia itu sangat andil dalam dalam menyebabkan bencana alam. Kita nggak bisa memungkiri hal itu guys. Nah, karena jujur aja nih ya, banyak banjir di Indonesia ini bukan hanya disebabkan oleh cuaca aja seperti hujan ya, tapi juga ya oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, di mana banyak hutan yang telah dihilangkan oleh manusia, maksudnya ditebang. Kemudian yang kedua, sungai-sungai yang dipersempit karena ada pembangunan dan segala macam ya. Kemudian daerah resapan itu ditutupin beton. Kemudian rumah dibangun di bantaran sungai, sampah menutupi drainase, tata ruangan yang tidak patuh. Ya begitu. Ini bukan menyalahkan sih, kita bukan maksudnya menyalahkan masyarakat, enggak, tapi hanya menyoroti sistem guys, sistem yang tidak solid. Karena apa guys, saat hujan besar datang, semua kelemahan ini akan kita rasakan sekaligus, seperti yang kita lihat hari ini, di mana bencana banjir dan longsor itu datang bersamaan di beberapa daerah di Indonesia. Kita nggak bisa memungkiri guys, bahwa dampak yang terjadi ya di daerah Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat akibat banjir ini, apa yang terjadi? Ribuan rumah terendam guys, banyak korban jiwa, kemudian juga jalanan ditutup, listrik mati, dan yang dirugikan kan kitanya juga. Lantas guys, apakah ada solusi untuk hal ini? Memang ada, ya meskipun ini bencananya besar, tapi kita percaya dan yakin bahwa setiap masalah pasti ada solusi. Nah, yang pertama adalah bagusnya kita mengembalikan fungsi hutan guys, ya, restorasi, reboisasi, dan juga perlindungan hutan. Ini memang akan memakan waktu jangka panjang, tapi efeknya luar biasa. Kemudian sudah saatnya kita menghentikan pembukaan lahan di zona merah, ya, di zona terlarang. Ini juga nih salah satu yang jarang orang lakukan di negara kita ini. Ayo ngaku, kalian mungkin salah satunya ya, yaitu membuang sampah sembarangan. Guys, aduh ini udah sering banget ya dibahas oleh banyak orang. Kalau sampah yang berceceran sembarangan, yang berserakan sembarangan, itu akan menyebabkan penyumbatan saluran air, di mana banjir akan datang guys. Kalau saluran air tersumbat, ya akan menyebabkan banjir. So, ayo kita benahin diri kita, dari diri kita dulu. Salah satunya hal kecil ya, dengan kita membuang sampah pada tempatnya, itu sangat penting loh guys. Guys, kita tidak bisa memungkiri kalau banjir di daerah Sumatera saat ini bukan hanya sekedar bencana alam aja, tapi melainkan kombinasi antara cuaca ekstrim, kerusakan lingkungan, kondisi geografis, dan pola pembangunan yang tidak terkontrol. Kalau kita ingin masa depan yang cerah guys, kalau kita ingin minimalisir bencana alam yang seperti ini, dan semoga di tahun-tahun selanjutnya tidak terjadi lagi bencana yang seperti ini, maka kita harus mulai dari sekarang guys, dengan menjaga lingkungan, patuhi tata ruang, dan juga saling mengingatkan. Oke guys, itu dia penjelasan mengenai dampak banjir ya. Kemudian juga ada solusinya dan lain sebagainya. Semoga saudara-saudara kita yang terkena dampak dari bencana alam ini segera mendapatkan bantuan, dan semoga mereka semua diberikan ketabahan dan kekuatannya guys ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk share video ini agar semua banyak yang paham, dan biar kalian juga nggak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis pendapat kalian ya guys di bawah. Aku mau dengar juga nih pendapat kalian di bawah tentang mengenai bencana alam yang saat ini lagi terjadi ya di daerah Sumatera sama Aceh. Kita diskusi bareng. Oke, see you next time. Assalamualaikum.